Ya, shalom, selamat siang. Iya, saya percaya masih semangat ya. Masih semangat, sukacita Tuhan masih ada di tengah-tengah kita. Amin. Yuk, mari kita mau satu hati dalam doa, kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapak yang baik, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah habis. Kebaikan-Mu terus Tuhan kami rasakan dan kami terima sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan yang nyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah kami. Beracaralah atas setiap kami Bapa. Kami mau turut sekehendak-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami minta Roh Kudus-Mu yang memimpin hati kami. Hingga kami boleh menikmati Engkau Tuhan dengan leluasa di tempat ini. Demi nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Pagi ini kami menyatakan kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau yang terindah. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku
Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah tak berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah-Mu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Biar pengagungan dari tempat ini naik ke atas-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu Kau nyatakan di tempat ini. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Sebab kuduslah Kau Tuhan. Sebab dalam kekudusan-Mu kami mau menyembah-Mu Yesus. Sebab dalam hadirat-Mu kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kau Allah yang kudus. Yes Lord. Kau Allah yang kudus. Ditata-Mu ya Bapa. Suci-Mu kami menyembah. Biar nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. kami puja. Engkau Raja mulia. Sebab Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Oh, Kau Allah yang kudus. Ditata-Mu Yesus. Suci-Mu kami
berdiri. Oh, mulia Kau Allah yang kudus, yang kudus. Oh, yang kudus di tata suci-Mu kami menyembah-Mu Tuhan, disanjung kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. Mulia. Sekali lagi kau katakan, kau Allah yang kudus, kau Allah, kau Allah. Hadirkan pribadi-Mu Tuhan, suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja. Yes Lord, Engkau Raja mulia. Katakan nama-Mu disanjung. Oh, nama-Mu, sebab hanya nama-Mu Yesus yang kami sanjung di tempat ini. Nyata sempurna, kami puja Engkau Raja, Raja mulia. Kami sanjung Kau Tuhan, kami puja. Oh, Engkau Raja mulia. Oh, yeah. Kami puja Engkau Raja mulia. Yes Lord, berikan yang terbaik, penghormatan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Yes Lord, Kau disanjung di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa yang percaya sekalipun bumi berguncang, Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Amin. Hanya di dalam Dia kita akan merasa aman. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Kami mau Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Karena apa saudara? Walau bumi berguncang, kami tidak pernah takut Tuhan, sebab kami aman di dalam-Mu. Tak pergi dariku. Serukan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. hatiku percaya. Hanya
bersyukur sebab cintamu pada takkan pernah berubah. Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, yes. Ini iman kami Tuhan. Tak pergi. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Mau sama-sama nyatakan saudara. Come on. Come on. bersyukur Walau apa saudara, sekalipun, yes, with your faith. Come on, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Gak pernah berubah Tuhan. pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord. Oh haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Berdiri dengan Iman dalam Yesus. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. terpujilah Kau Yesus. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Oh. Yang sudah menerima kemenangan, sama-sama bilang, oh, ku diberi kuasa. dari Raja Mulia. Come on, yang sudah menerima kemenangan katakan, Pelukan musuh yes, your faith. dikalahkan, Ku pakai kuasa. pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila siapa? Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? Gak ada saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Oh, Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Kami berdiri dengan iman kami di hadapan-Mu Yesus. Demikianlah umat-Mu. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Sekali lagi saya minta jemaat lebih keras. Sungguh besar. Oh, oh. Haleluya. Oh. Come on. Sungguh besar Kau Tuhan,
aku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. terpujilah, Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. terpujilah, Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Kegirangan dan sukacitamu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh kami menikmatinya. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Biar bibir, mulut kami terus menyatakan kebaikan-Mu. Seumur-umur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami masuk lebih lagi Bapa. Bawa kami lebih lagi Yesus. Yes. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak kedamaian. Yes, you feel. Ku nampak keagungan. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasa damai, oh kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh Yesus, ku sembah
hidup di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ini hati kami Bapa, ini hati kami Yesus. Oh ya, haleluya. Yes Lord Jesus. Mari saya undang setiap jemaat nyatakan dengan hati. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus. Di hadapanmu dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Ya Tuhan, ini kerinduan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami menemukan Engkau Yes, Lord. dalam ibadah ini, dalam momen ini Tuhan. Kau menyentuh kami, menyentuh hati kami, roh kami Tuhan. Terima kasih, sukacita itu muncul Tuhan yang daripadamu. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam dengar pesan-Mu Tuhan. Berbicaralah, curahkanlah hati-Mu kepada kami. Kami siap mendengar, kami menyendengkan telinga kami. Dan terlebih lagi kami mau melakukan firman-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Bapak Ibu, shalom. Tetap semangat dalam Kristus, amin. Ya. Saya lihat ini depan saya, anak saya 4 tahun, seiring dengan hampir lahirnya anak saya, sama juga gereja ini berdiri ya. Jadi sudah 4 tahun dan hari ini kita merayakan ulang tahun yang keempat. Ya, kalau yang belum tahu sejarahnya dimulai dari komunitas doa sel di Perumah, lalu terus beranjak sampai akhirnya menjadi satu gereja. Kita mau berhimpun dalam satu ruangan gereja, beribadah, dan sampailah tanggal 23 Januari itu gereja ini ditabiskan. Ya, sebenarnya ibadah pertama kali kita itu di Natal tanggal 17 Desember 2017. Tadi pagi saya cerita gimana kita kejar waktu, hanya sisa 3 hari dari tanggal 14, 15, 16, 17. Tapi dengan luar biasa pertolongan Tuhan dan pertolongan teman-teman saat itu akhirnya 17 Desember kita tayang. Kita langsung ya, tanggal 14 Desember belum ada karpet, ya masih berdebu, catnya masih setengah-setengah. Tapi luar biasa Tuhan kita, karena unity, kesatuan, akhirnya semuanya bergerak
dan terjadilah tanggal 17 Desember. Dan sampai akhir ini, sampai saat ini gereja ini terus Tuhan pelihara. Haleluya. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk TCC, untuk kita semua. Coba colek kanan kirinya, katakan happy birthday. Ya. Kalau di ibadah yang pertama, tadi ada yang sudah ngikutin ibadah dari pertama kali. Ya, ada satu keluarga yang beribadah di tempat ini dari sejak ibadah pertama kali. Lalu ibadah kedua, maksud saya ibadah kedua di saat itu setelah ibadah pertama. Nah, ada juga yang ikut. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang setia, jemaat Tuhan yang setia. Ya. Hari ini kita mau bahas ada hubungannya juga dengan gereja. Karena judul pada siang hari ini mengenai memperbaiki mesbah. Memperbaiki mesbah. Judul ini juga sama dengan judul yang diberikan oleh Sinode GBI. Yaitu tentang memperbaiki mesbah di dalam bulan kesehatan rohani. Jadi ada hubungan antara kesehatan rohani kita dengan mesbah kita. Pak, apa itu mesbah? Mesbah dalam bahasa aslinya adalah mesbah, ya misbah, yang artinya adalah tempat persembahan. Titik temu antara human and God, titik temu antara Allah dengan Tuhan. Ngomong titik temu, saya masih ingat kejadian kemarin gempa ya. Biasa kalau di gempa orang-orang biasanya ngumpulnya di titik temu kalau di gedung. Ya, jadi perjumpaan banyak orang di situ. Di mesbah itu juga menjadi satu titik temu antara kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Jadi jangan kita mengkotakkan mesbah itu seolah-olah hanya ada di gereja. Mesbah lu ada di mana? Mesbahnya ada di TCC, ini mesbah ini. Ya, memang dalam bahasa Inggrisnya altar. Tetapi mesbah itu harus kita artikan secara luas. Pertama mengenai gereja, yes, mesbah salah satunya gereja. Kedua, mesbah juga adalah keluarga saudara. Saudara harus bangun mesbah itu dalam keluarga. Dan ketiga, mesbah itu lebih berbicara kepada personal kita, individu kita. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, itu juga dinamakan dengan mesbah. Mari kita buka dalam Matius 23 ayat 19 sampai 20. Manakah yang penting? Karena saat ini kita selalu melihat bahwa korban itu lebih penting. Pak, korban itu yang penting Pak, mesbah gak penting, itu hanya alat. Tapi ternyata mesbah mengambil satu peranan penting dalam persembahan kita. Sekali lagi, mesbah mengambil peranan penting dalam persembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya korban. Matius 23 ayat 19 sampai 20. Multimedia bisa tayangkan. Matius 23 ayat 19 sampai 20. Kalau tidak ada kita membaca bersama-sama. Sudah menemukan? 2, 3. Hai kamu orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Jawabannya adalah keduanya penting. Tetapi sayangnya manusia selalu memperhatikan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Manusia selalu melihat jumlahnya, ya, caranya gimana, skillnya gimana, tapi tidak memperhatikan pondasinya, relasinya. Nah, mesbah di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Kenapa kita perlu bicara tentang memperbaiki? Karena bisa saja mesbah itu rusak dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, mesbah itu bisa rusak saudara-saudara karena sudah tidak pernah dipakai lagi. Ya. Sudah berdebu, sudah diabaikan. Kenapa kok mesbah itu bisa rusak? Karena tidak ada orang lagi yang mau
memberikan persembahan di tempat itu. Kok bisa? Karena mungkin seperti contoh bangsa Israel yang sudah melupakan mezbah karena mereka sudah berbalik. Pada saat Nabi Elia, ya, kejadian di Gunung Karmel, mereka sudah berubah berbalik kepada dewa Baal dan dewa Asyerah. Sehingga mezbah kepada Tuhan Allah kita ditinggalkan. Bagaimana dengan kita? Apakah karena pandemik kita sudah mulai melupakan mezbah? Apa karena kekayaan kita sudah melupakan mezbah itu? Apa karena kehebatan kita, akhirnya kita meninggalkan mezbah itu? Atau karena dengan kenyamanan hidup kita? Oh, udah mulai nyaman hidupnya ya, udah enak. Lama-lama udah lupa. Yang setiap hari harusnya membangun mezbah pribadi dia dengan Tuhan. Aduh Tuhan, sibuk ya. Atau mungkin datang beribadah, oh gampang sekarang semuanya serba online. Hari Minggu gak bisa Tuhan, sibuk. Kan sekarang ada recording, Senin aja lah. Ya. Atau Senin gak bisa, sibuk banget. Hari yang paling sibuk bagi orang kerja itu adalah hari Senin. Ya, udah jam 7-nya macet, karena semuanya berlomba-lomba jangan sampai telat. Dan juga sibuk banget penuh, semuanya digeser ke hari Senin. Akhirnya, aduh Tuhan gak bisa nih, Selasa aja. Ya, ada kepentingan lain-lain. Akhirnya bergeser, akhirnya hilanglah itu mezbah kita dengan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Lalu mezbah juga ternyata bisa rusak kalau apa? Kalau alat biasanya kalau rusak diapain? Kalau kenapa? Karena sering digunakan. Ya. Tidak pernah digunakan rusak, terlalu sering digunakan rusak. Benar gak? Kok maksudnya dengan terlalu sering digunakan bagaimana? Karena kita karena tidak memperhatikan mezbahnya. Yang kita perhatikan kapan dibakar. Ya kalau bisa setiap hari dibakar. Kita hanya bisa meminta Tuhan minta. Ya, Tuhan ampuni korban penghapus dosa. Tuhan minta, meminta. Tapi akhirnya kita ujungnya tidak memperhatikan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Kita hanya ada maunya aja, ya kita bakar itu. Ya. Aduh Tuhan, saya perlu ini, saya kasih. Istilahnya sogok Tuhan, ya dibakar terus tanpa kita perhatikan mezbahnya. Hagai 1 ayat 9 sampai 10. Mari kita buka. Ada banyak doa yang nyangkut masalah terjadi dalam hidup karena kita tidak memperhatikan rumah Tuhan. Bait mezbah kita dengan Tuhan. Boleh dibuka Hagai 1 ayat 9 dan 10. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas segala manusia dan hewan, dan atas segala hasil usaha. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara. Pentingnya kita harus kembali memperhatikan mezbah. Ya, mezbah artinya adalah hubungan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ternyata mezbah juga bisa rusak atau tidak berfungsi sebagaimana layaknya mezbah itu. Karena kita salah dalam memberikan persembahan. Masih ingat kejadian anak-anak Imam Eli? Siapa namanya? Nadab dan Abihu. Katakan bahwa mereka dihukum Tuhan karena ada api yang asing. Unknown, strange of fire. Jadi nggak tahu api itu dari mana. Kenapa? Karena motivasi mereka dalam mempersembahkan itu salah. Kadang-kadang kita bangun mezbah itu dengan motivasi yang salah. Bukan motivasi relasi kita dengan Tuhan, tapi motivasi prestasi.
Ya, sesuai dengan renungan pastif pada pagi hari ini. Relasi atau prestasi? Yang kita perhatikan yang nampak prestasinya, tapi relasi yang tidak kelihatan. Saya ingat dalam Mazmur ya, ada satu ayat, nanti bisa dicari. Kebanyakan kita memperhatikan yang nampak, padahal yang tidak tampak itu adalah hal yang lebih penting. Hubungan kita dengan Tuhan itu seolah-olah tidak tampak. Ya. Tidak tampak. Ada yang bilang berdoa itu harus mengunci pintu, ya, dan itu adalah momen penting di antara engkau dengan Allah. Tidak banyak yang tahu. Malah orang Farisi, mereka datang di pasar-pasar, mereka ada di tengah-tengah jalan, ya, untuk berdoa. Nah, bagaimana dengan mezbah kita dengan Tuhan yang harusnya tidak kelihatan, tapi ini menjadi pondasi dan yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Api yang asing juga berbicara tentang mezbah itu menjadi alat kepentingan kita. Bukan kepentingan Tuhan, tapi kita memperalat mezbah. Sehingga yang muncul bukan api yang murni, tetapi api yang asing. Kalau bicara mengenai mezbah, pasti masih ingat satu cerita yang fenomenal tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 45, kita nggak baca ya, kalau kita baca sampailah selesai jam 12 nanti. Ya. Tapi saya mau bercerita untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bangsa Israel dihukum Tuhan karena mereka berbalik kepada dewa Baal dan Asyerah. Nabi-nabi mereka makin banyak. Sehingga totalnya menjadi 850, 400 tambah 450 ya. 400 nabi Asyerah dan 450 nabi Baal. Dan against melawan satu nabi yang masih mempertahankan imannya. Yaitu Nabi Elia. 850 versus 1. Tetapi gak takut Elia. Karena di balik Elia ada Allah yang benar. Ya, jadi Tuhan menghukum mereka dengan tanpa hujan. Dan akhirnya Elia menghadap kepada Ahab, raja saat itu yang berbalik menjadi jahat. Mari kita datang ke Gunung Karmel, persembahkan korban. Siapa yang korbannya dibakar, dihanguskan oleh api, maka dia yang menjadi pemenangnya. Dan setelah itu hujan akan turun. Terjadilah di Gunung Karmel, mereka datang, lalu Elia berkata kepada nabi-nabi itu, silakan engkau memilih dulu lembu yang dibakar dan bangunlah mezbah dan janganlah engkau membakarnya dengan api. Ya, dari kejadian ini saya baca dan saya renungkan, mengapa Elia minta mereka untuk memilih lembu duluan? Karena jangan sampai dia pikir, orang-orang pikir, nabi-nabi itu pikir bahwa yang terpenting adalah lembunya. Pasti mereka akan cari dan pilih lembu yang terbaik di antara, karena ada 2 lembu saja. Yang terbaik. Dan mereka karena memilih duluan, ya kalau misalnya ada cerita seperti itu pasti ya, kita deh misalnya disuruh milih, ya milih hadiah apa, ya ini ada hadiah kotak, ada hadiah ini. Dan kita tahu dalamnya. Dan kita tahu ini misalnya isinya 1 miliar. Ini isinya 500 juta. Pasti kita pilih yang paling banyak. Kita pilih yang terbaik buat diri kita. Tetapi Elia mau menyampaikan pesan kepada nabi-nabi itu. Dan kepada kita juga. Bahwa tidak terpenting lembunya. Yang terpenting adalah mezbahnya. Di saat itu. Ya memang ada kejadian-kejadian lain. Tuhan memperhatikan korbannya, tetapi Tuhan juga memperhatikan mezbahnya. Jangan sampai korban itu menjadi, ya lembu itu menjadi alasan buat Tuhan untuk memberkati kita.
Ya, kadang-kadang kita menyogok Tuhan dengan lembu yang terbaik tanpa memperbaiki mezbah kita. Sekali lagi ya, kadang-kadang kita menyogok Tuhan seolah-olah dengan mempersembahkan lembu yang terbaik. Yang kita pikir itu yang terbaik. Tetapi Tuhan menginginkan lebih kepada mezbahnya, bukan lembunya. Tuhan, bulan ini saya berikan Tuhan, buat Tuhan 100 juta. Saya memberikan buat Tuhan segala yang saya punya. Saya memberikan pada Tuhan yang terbaik dari saya. Yes, baik, bagus. Lembu yang terbaik. Tapi pondasinya apa? Mezbahnya apa? Kalau kita persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Itu sia-sia. Sekali lagi. Kita pikir kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Itu jadi sia-sialah usaha mereka, Tuhan dalam Hagai itu dikatakan. Kita bersembunyi di balik lembu yang terbaik. Tapi kita tidak menghiraukan relasi kita dengan Tuhan. Lalu lanjut lagi. Elia bilang berkata sama mereka, janganlah engkau membakar kayu itu. Tapi biarkanlah api itu datang dari atas. Selama ini kita pikir api itu berasal dari kita. Tetapi api itu harus berasal dari Tuhan. Kita pikir dari kitalah Tuhan lihat. Tapi Tuhan mau bekerja lewat berkat yang Dia curahkan kepada kita. Ya. Lalu lanjut lagi. Mezbah itu dibuat. Nabi-nabi mulai berdoa, berjingkrak-jingkrak, melukai diri mereka, tapi tidak berhasil juga. Sekarang giliran Elia. Apa yang dia lakukan untuk memperbaiki mezbah? Yang pertama, dia menyusun 12 batu. Dia ambil 12 batu. Dia menyusun mezbah itu kembali. Ini berbicara mengenai kesatuan. Dalam mezbah keluarga, suami dan istri. Suami dan istri. Anak dan orang tua. Mari kita kembali susun lagi mezbah itu. Unity. Lalu di dalam gereja juga sama. Kita susun mezbah kita dengan kesatuan. Jangan lupakan kesatuan itu. Ya. Kita udah bangun gereja ini, kita udah dukung gereja ini selama 4 tahun. Tapi terus kita perbaiki mezbah kita dengan kita susun rapih. Dalam menyusun pasti ada gesekan ya. Di sini ada teman lama saya, Pak Fandi ya. Dia juga kerjain bangunan-bangunan. Ya, menyusun bangunan itu pasti ada gesekan-gesekan. Trek. Antara batu dengan batu. Tetapi itu harus tetap berjalan. Supaya bangunan mezbah itu tetap jadi dan kokoh. Kalau Tuhan izinkan ada proses yang terjadi di mezbah keluarga saudara. Atau di mezbah gereja. Tetapi ini menandakan bahwa kita akan membangun mezbah yang lebih kokoh lagi dan lebih kokoh lagi. Amin. Dan akhirnya setelah menyusun 12 batu, lalu dia membuat parit, ya, lalu menyiramkan air sebanyak 4 tempayan, 4 gentong, 4 ember lah kalau kata orang zaman sekarang. 4 ember sebanyak 3 kali sebenarnya, ya, dikali 2, 3 dikali 4 maksud saya, 12 lagi. Jadi saking basahnya air itu, saking banyaknya air itu kena kepada korban, kepada lembu dan kepada kayu, lalu menetes sampai memenuhi parit. Dia buat parit di sekeliling mezbah ini. Kalau saya lihat kenapa? Ini kan mau bakar, harus ada api, kenapa harus dibasahin?
ini menunjukkan bahwa Tuhan bergerak di atas nalar manusia. Kalau dibakar seperti itu saja, kita akan berpikir secara logika, oh iya ada kayu bakar, ya ada api, gampang. Gak usah Tuhan yang lakukan, manusia pun juga bisa. Sedangkan ini Elia membuat seolah-olah semuanya ini bukan karena kuat dan kuasa manusia, tetapi kuat dan gagahnya Allah. Di tengah kemustahilan, Tuhan berkarya menjadi yang mustahil, menjadi tidak mustahil. Amin. Kalau hari ini kita juga merasakan hal yang sama, ya, ada hal masalah yang kita terus guleti dalam Tuhan, kita bawa gumulkan kepada Tuhan dan itu tidak pernah terjadi. Ingat, Tuhan bekerja melalui melintasi segala kemustahilan sehingga yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Walaupun mezbah itu dikelilingi oleh air, tapi mezbah itu tetap menghasilkan api. Sama saudara-saudara, kita hidup dikelilingi, mezbah kita dikelilingi oleh ketidakmustahilan, oleh kemustahilan maksud saya, oleh serangan-serangan logika manusia yang mengatakan bahwa ini gak mungkin, ini tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi mezbah itu tetap berdiri dan Tuhan menjawab Elia. Saat itu juga api menyambar dari langit, menyambar korban sehingga terbakarlah. Kuncinya adalah fix your altar, perbaiki altarmu. Mungkin altar kita saat ini sudah mulai usang, mezbah kita sudah mulai kita tinggalkan. Firman pada siang hari ini kembali berbicara kepada kita, kembali kepada hubunganmu dengan Tuhan. Pandemik bisa saja membuat mezbah kita berantakan, saudara-saudara. Ya. Kenyamanan dan ketidaknyamanan hidup bisa membuat mezbah kita berantakan. Sehingga saat mezbah kita berantakan, rohani kita menjadi tidak sehat. Oleh sebab itu kita perlu mendengar firman Tuhan dan perlu kita lakukan firman Tuhan, back to your altar. Setiap malam saya dan suami dengan istri dan dengan keluarga sebisa mungkin kalau anak saya belum tidur, ya kita terus membangun mezbah keluarga, bernyanyi dan berdoa. Saya percaya bukan hanya saya, beberapa dari kita. Dan jika memang belum kita lakukan, mari mulai saat ini kita lakukan. Back to your altar, perbaiki. Firman Tuhan telah berhenti berbicara lewat altar ini, tetapi saya percaya firman ini tetap kita ingat dan tetap kita lakukan. Ya, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan firman ini, kita nyanyikan satu lagu. Ku bawa kepadamu persembahan. Mari kita tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, mungkin selama ini persepsi kami salah. Kami selalu mengutamakan korban. Kami mengutamakan yang kelihatan. Tapi yang tidak terlihat itu kami tidak urus, kami tidak perhatikan. Yang menjadi pondasi, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Tuhan, kami mau perbaiki relasi itu. Dan kami mau Tuhan memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Dan kami percaya saat mezbah terbangun dengan baik. Dan kami memberikan korban yang terbaik. Kami percaya Engkau akan menerima persembahan kami. Hubungan kami dipulihkan. Hubungan keluarga dipulihkan. Gereja Tuhan bangkitkan. Ku bawa kepadamu
padamu. Oh Tuhan, Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang terbaik di hatiku, sebagai penyembah. Mari kita introspeksi. Bagaimana mesbah kita akhir-akhir ini. Apakah mesbah itu tetap kokoh? Apakah mesbah itu tetap terpakai? Dan mesbah itu menghasilkan api yang murni. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau perbaiki. Kami mau susun kembali Tuhan, mesbah gereja ini. Kami mau susun kembali Tuhan, mesbah keluarga kami yang sudah lama, yang sudah mulai sirna. Mungkin karena kami sibuk masing-masing, mungkin karena kami punya masalah, kami lupa. Tuhan, kami mau ingat kembali mesbah itu. Tuhan, kami mau susun lagi Tuhan, mesbah pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kami mau bertemu muka dengan muka Tuhan di dalam hadirat Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami. Lewat doa, lewat firman Tuhan, kami menemukan Engkau Tuhan. Relasi kami dipulihkan. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku, sebagai penyembah. Yesusku, terimalah, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pastor Daniel untuk firman-Nya yang luar biasa, yang sungguh memberkati kami.
Shalom semuanya. Wah, Pak Ferry udah ketawa aja kayak. Selamat siang semuanya. Kurang semangat. Selamat siang semuanya. Nah gitu dong. Jangan lemes, saya aja masih semangat ya kan. Siapa yang bersuka cita hari ini? Bisa lambaikan tangannya. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Haleluya. Oke, di depan kita sudah ada sebuah kue. Yang ini ada teh, yang tadi hilang tehnya. Oke, di depan kita sudah ada sebuah kue. Ya, ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Minggu. Iya, ini hari Minggu betul. Ya kan? Ya, hari ini kita merayakan anniversary TCC yang Kok pada tahu sih? Oh, ada di TV ya. Oh iya, yang keempat ya luar biasa ya. Kalau 4 ini kalau dari angka emang masih muda, bukan masih muda ya. Kalau anak-anak mungkin ya seusia Jacob lah, ya kan. Masih mikirnya mainan, ya kan. Sekolah belum lah, ya kan. Sekolah masih happy ya kan. Belum ada cicilan, ya kan. Belum mikir ya kan. Kalau 4 tahun belum mikir cicilan, ya kan. Gitu ya. 4 tahun masih minta mainan ya. Tapi saya percaya kedewasaan kita nggak diukur dengan numbers, dengan angka. Tapi gimana kita bisa sama-sama di gereja ini, walaupun usianya masih muda, tapi kita bisa sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin, lewat apapun yang kita punya gitu ya, waktu, tenaga gitu ya, talenta semuanya. Dan saya rasa TCC cukup terbuka untuk kita sama-sama membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Supaya kita jadi berkat buat banyak orang, amin. Saya undang Pastor Daniel, Cigam, Pak Ferry, Pak Steven, Ibu Evi, sebagai para gembala atau pastor tempat ini untuk berdiri di depan. Ya sama Jacob ya, ini calon next pastor nih. Ya. Oke, di depan sudah ada kue ulang tahun TCC yang keempat. Pastor Daniel spesial pasti gitu ya. Gimana rasanya pastor ulang tahun yang keempat TCC sebagai gembala di tempat ini, memimpin, membimbing domba-dombanya yang kadang emang perlu dicambuk sedikit ya kan. Gimana Pastor kesan pesannya dulu aja. Dombanya baik-baik semua. Iya. Karena dombanya gak ada yang tanduknya. Kalau yang menanduk berarti kambing itu. Ya semuanya baik, terima kasih atas kesetiaan, dukungan ya dari jemaat dan pelayan Tuhan. TCC dibangun karena punya satu visi yaitu transform. Ya, kita menjadi fasilitator dari transformasi itu karena pengubahan hidup itu dari Tuhan, tetapi kita bisa menjadi pendamping-pendamping jiwa-jiwa yang sedang diproses Tuhan berubah menjadi lebih baik lagi, semakin menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ya, biarlah visi ini terus tertanam di dalam diri kita semua dan kita punya satu tujuan yang sama. Ya, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya TCC dari usia yang keempat juga tadi pagi saya sudah jelaskan ada beberapa hal yang positif yang akan kita lakukan di tahun ini. Ya, sudah ada kebaktian ibadah khusus wanita, ada kebaktian khusus pria. Minggu ini baru ya, Sabtu nanti baru ada. Lalu kita juga bergerak dalam pelayanan masyarakat seperti vaksin ketiga ya. Dan banyak hal lagi yang kita mau buat kota ini, buat negeri ini, dan buat sesama kita manusia. Ya biarlah terus menjadi terang dan garam. Itu saja, terima kasih. Oke, ya itu pesan dan kesan harapan Pastor Daniel. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mungkin baru mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bergabung di tempat ini, ya TCC sudah ada 4 tahun dan saya pribadi saya udah hampir mungkin 3 tahun di tempat ini dan saya melihat progres yang luar biasa di gereja ini Tuhan sertai gitu ya. Badai boleh datang, gelombang boleh datang, cobaan segala macam boleh datang, tapi ya at the end ya the winner is still standing in front gitu. Kita tetap berdiri di depan dan kita jadi berkat buat banyak orang. Bukan bicara masalah jumlahnya, tapi bicara masalah kualitasnya. Itu dia. Oke, kita akan menyalakan lilinya, Pastor. Mungkin dimulai dari Pastor Daniel. Lilin pertama, Pastor Daniel dan Cigam, Ibu Gembala. Oke, lilin kedua mungkin Pak Steven. Lilin ketiga Ibu Evi.
terakhir Pak Ferry. Terima kasih ya, biar Pak Stephen habis ini berdoa buat TCC Pak. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami gereja GBTCC Puri Mansion. Oleh karena kasih karunia Tuhan, hari ini kami merayakan ulang tahun yang keempat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk usia yang baru yang Tuhan berikan buat gereja ini. Itu berarti Tuhan masih mempercayakan pelayanan ini bagi kami semua. Dan kami percaya gereja ini akan terus bertumbuh, berkembang, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dan sampai kapanpun Tuhan panggil kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan khususnya untuk Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Daniel dan Ibu Vera Tuhan. Biarlah roh hikmat dan kebijaksanaan senantiasa Tuhan berikan bagi mereka. Dalam memimpin, mengarahkan, menggembalakan domba-domba Allah di tempat ini. Tuhan dengan kuasa roh kudus-Mu memampukan mereka Tuhan. Menguatkan mereka, menghibur mereka Tuhan. Sehingga Tuhan melalui pengembalaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Jemaat Tuhan boleh diberkati dan membawa gereja ini Tuhan untuk semakin memuliakan Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Berkati kami semua juga tim pengembalaan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, seluruh core tim bahkan seluruh jemaat. Biarlah kami semua Tuhan Engkau ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami terus bergandengan tangan untuk melayani Engkau. Sehingga kerajaan Allah itu Tuhan semakin nyata melalui setiap pelayanan yang kami kerjakan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya Tuhan kami menyerahkan seluruh pelayanan TCC ini. Bahkan di tahun ini Tuhan dengan segala program-programnya ada. Bahkan tahun-tahun selanjutnya. Selama Tuhan percayakan itu bagi kami. Kami mau kerjakan itu dengan setia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari para pastor silakan berdiri depan, dikipas ya, jangan ditiup karena ada Omicron, oke? Happy birthday TCC. Bisa kasih tepuk tangan jemaat yang kasih Tuhan. Oke. Ibu Evi, Pastor Stephen, Pak Ferry silakan duduk, Pastor Daniel tetap berdiri di depan. Ya. Oke. Selain ulang tahun TCC, hari ini kita atau dalam minggu ini juga sebenarnya hari yang spesial juga ya buat Pastor Daniel dan kalau kita di sini panggilnya Cigem ya. Jadi masih muda gitu, dia nggak mau dipanggil ibu, ini Cigem ya. Cigem dan Pastor merayakan anniversary pernikahan yang ke-11. Yang ke-11. Bisa kasih tepuk tangan? Nah. Pastor, kayak tadi yang ngobrol sedikit ya, biar mereka tahu juga gitu. Oke, Pastor, pertanyaannya ganti. Kalau tadi kan, sekarang pertanyaannya gini. Pastor, kan 11 tahun nih anniversary, ya kan? Hal apa yang paling berkesan buat Pastor? Buat Pastor pribadi ya, dalam menjalin hubungan bersama Cigem as a family. Oke. Buat Pastor pribadi ya? Ya. Hal yang paling berkesan, jadi saya tidak hanya menjadikan dia sebagai seorang istri saja. Ya, karena kalau jadi istri berarti saya punya teman baik di luar. Tapi dia adalah istri saya, sekaligus teman baik saya, sekaligus teman adu pendapat saya, ya, sekaligus pacar saya katanya. Jadi pokoknya harus punya komplit, semua profil harus penuh. Jadi jangan ada celah profil yang lain. Jadi ini ya. Jadi yang berkesan setiap profil pribadi itu jadi saya bisa dapat dari Cigem. Dengar ya. Itu para laki-laki muda, ya kan? Oke, sekarang Cigem. Nah, kalau tadi kan itu Pastor ya Cigem. Kalau Cigem
Aku tanya lebih ke momennya. Momen apa nih selama 11 tahun nih married life sama Pastor Daniel. Momen apa yang paling Cigem ingat atau berkesan? Ya, kalau paling tuh berarti number one, gak ada 1, 2, 3. Paling berkesan ya. Mau itu masa pacaran atau mau itu masa baru nikah, terserah boleh. Pokoknya momen, satu momen yang paling berkesan. Kayaknya setiap hari momennya baik ya. Tapi yang paling deh misalkan di waktu itu Pastor pernah kasih saya bunga gitu. Misalkan gitu kan. Gitu. Bunga apa? Bunga deposito gitu. Misalkan bercanda gitu. Apa? Yang paling kayak sampai sekarang tuh masih aduh kalau ya kayak kalau ingat itu tuh kayak nyes gitu ya. Iya karena ya itu tadi kita selalu berusaha menciptakan momen sih. Jadi tiap hari selalu spesial ya. Iya gitu. Jadi cuman kalau dibilang momen paling spesial mungkin momen tapi waktunya nggak singkat ya. Jadi buat saya momen yang saya nggak pernah lupakan itu perubahan karakter saya sih. Oh, oke. Jadi pernah ada badai dalam rumah tangga kami berapa tahun lalu itu saat Tuhan ubahkan saya. Gitu. Jadi saya yang dulu mungkin yang tadi Pastor bilang bisa temuin di saya itu sekarang profil-profil tadi. Okay. Tapi kalau saya yang dulu tuh ya istri-istri yang kayak tadi Dimas pagi bilang tuh lebih ke istri yang mendikte tapi nggak mendengarkan gitu. Nah sampai ada satu momen itu ya itulah kita percaya dalam Tuhan kalau hal nggak baik pun tapi kita percaya ujungnya tuh pasti baik kalau dalam Tuhan. Amin. Saat itu ketika hal itu terjadi membuat saya berubah sampai sekarang gitu. Jadi ya itu sih kalau ditanya yang paling berkesan buat saya jadi bukan momen baik yang terjadi ya tapi justru karena badai ya Cing. Iya justru dalam badai itu yang saya nggak pernah lupa karena hal itu membawa saya kepada perubahan sampai hari ini. Wow. Ya akhirnya saya melihat momen baik setiap hari. Ya. Gitu. I'm so blessed. Thank you. Oke, kita akan berdoa buat Pastor dan Cigem di anniversary-nya yang ke-11, anniversary pernikahan yang ke-11. Jujur saya pribadi saya merasa terberkati dengan dua orang ini luar biasa gitu ya karena saya juga baru menikah gitu dan mereka ini yang ya, curhat ya kan, curhat. Ya. Karena emang it's not easy to jadi sebuah keluarga gitu ya. Mungkin kalau baru awal-awal nikah mah, indah semua ya kan. Liburan, ya kan. 3 bulan kemudian, cicilan bertubi-tubi datang. Nah, bercanda ya. Oke, ya saya cukup put my respect sama mereka dan ya luar biasa mereka gitu ya. Bisa jadi contoh dan saya percaya kita semua bisa menjadi berkat juga buat banyak orang di sekitar kita. Lewat keluarga kita, pribadi dan kiranya Tuhan terus pakai Pastor dan Cigem buat terus menjadi berkat. Mungkin Ibu Evi bisa berdoa buat Pastor Daniel dan Cigem. Mari kita arahkan tangan kita kepada gembala kita dan Ibu Gembala kita. Bapak yang baik, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan mereka merayakan anniversary yang ke-11 tahun Tuhan. Kami percaya mereka boleh lewati segala badai oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan kami menyerahkan mereka berdua ke dalam tangan-Mu. Biar anggur yang baru tercurah dalam kehidupan keluarga mereka. Kasih Kristus mengalir luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh melihat mereka berdua menjadi saksi dan berkat bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Roh Kudus terus menuntun mereka kepada jalan-jalan yang Kau kendaki Tuhan. Apa yang saat ini menjadi doa dan pengharapan mereka Engkau jadi jawaban bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tambahkan hikmat, pewahyuan, pengurapan ilahi turun atas mereka berdua. Sehingga mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Lebih-lebih Tuhan bagi keluarga besar mereka. Juga Tuhan bagi semua orang yang mereka temui Bapa. Dan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan buat perjalanan hidup mereka semakin hari semakin Tuhan diberkati oleh Engkau. Semakin naik bukan turun.
menjadi kepala bukan ekor. Berkat Allah dicurahkan melimpah-limpah atas segala pelayanan mereka, atas segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap langkah mereka terus Kau atur Tuhan, dan Engkau berjalan di depan mereka, menuntun setiap langkah mereka di tahun-tahun selanjutnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur anak-anak mereka menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pandai, berhikmat. Tuhan terima kasih banyak Bapa, anak-anak yang aman dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapa proteksi keluarga mereka dan kuasa darah-Mu. Pagari dan pasukan bala malaikat berpedang api, jauhkan dari semua yang jahat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkat Allah dicurahkan melimpah-limpah atas mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Pastor Cigon, terima kasih. Oke, kita akan berikan persembahan. Adakah jemaat yang mau dapat amplop persembahan bisa lambaikan tangannya? Ada di sebelah kanan saya sudah. Ada lagi? Oke, kalau sudah mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita taruh persembahan kita di dada. Kita berdoa. Sungguh hati kami bersuka karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, hari yang Kau jadikan untuk setiap kami. Kalau kami boleh beribadah hari Minggu ini, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, mengajar kami. Kalau kami harus bangun kembali mesbah kami. Kalau kami harus kembali membersihkan mesbah kami Tuhan Yesus. Baik secara pribadi atau keluarga Tuhan Yesus. Supaya api Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas setiap kami Bapa. Terima kasih untuk Pastor Daniel yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dia dalam kehidupan seharinya. Pekerjaannya apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam pelayanannya Tuhan urapi dia lebih lagi, berikan dia hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mau memberi persembahan. Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Kita boleh menjadi berkat untuk diri kami dan bahkan kami bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih untuk TCC yang sudah berusia 4 tahun. Kami percaya penyertaan Tuhan, favor Tuhan turun atas TCC. Dan kami akan lihat berkat Tuhan, kemurahan Tuhan untuk TCC. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan kami siap memberi persembahan. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita akan saksikan TCC. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pendeta Paulus Supit. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Rista Sirait dan Ibu Ondri. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Pastor Daniel dan Pastor Ferawati. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi di nama-nama berikut. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan, dengan menghadiri konsel pada hari Rabu tanggal 26 Januari pukul 7 malam. Ibadah anak atau trek diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari, ajak anak-anak kita untuk beribadah di tempat ini. Ibadah pria akan diadakan Sabtu tanggal 29 Januari pukul 5 sore. Ibadah youth akan diadakan besok hari Sabtu tanggal 29 Januari pukul 6 sore. Mari kaulah muda kita hadiri ibadah ini.
Bagi yang ingin dan belum diberkati pernikahan secara Kristen, kami undang untuk menghadiri bimbingan pranikah, mulai tanggal 25 Januari pukul 7 sampai setengah 9 malam. Info lebih lanjut hubungi Sekretariat Gereja. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, TCC. Selamat ulang tahun buat TCC yang keempat. Semoga semakin jaya ke depan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy birthday GBTCC yang keempat tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Selamat ulang tahun GBI TCC Puri Mansion. Terus bertumbuh menjadi gereja yang besar dan berkenan bagi Tuhan. Happy birthday TCC. Tuhan berkati, berkarya lebih luas. God bless. Salam. Shalom, saya dan keluarga Horman mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI TCC yang keempat tahun. Kiranya GBI TCC menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga penuaian jiwa-jiwa terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Tetap cinta, ku tetap cinta. Hai, Happy wedding anniversary. buat Pastor dan Cigem. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Happy anniversary Pastor Daniel Suprianto and Cigem. Tuhan berkati keluarganya selalu rukun dan bahagia. Happy anniversary buat Kepala Sidang kami, Bapak Daniel Suprianto dan Ibu Vera. Kiranya kasih Tuhan dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupan pernikahan Bapak dan Ibu. Langgeng terus, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Happy wedding anniversary Pastor Cigem. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir Yayasan Al Shalom ya. Oke. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Bisa lambaikan tangan. Oke, ada yang baru hadir pertama kali di beribadah tempat ini. Puji Tuhan, jemaat yang setia dan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Sekedar mengingatkan beberapa pengumuman dan aktivitas gereja ke depan. Pertama, hari Rabu ini kita ada komsel jam 7 malam di tempat ini. Hari Sabtu ada 2 ibadah. Yang pertama ibadah laki-laki dan pemuda. Ya, jadi bagi pria-pria yang merasa sudah pria sejati, gagah perkasa, ya kan, mari gabung bersama ibadah pria TCC. Ya, terus anak-anak muda, ya, yang merasa jiwa muda dan masih muda seperti saya ini, ya, kita akan beribadah di ibadah youth hari Sabtu juga. Itu saja. Terus yang paling penting ada BPN. Ya, ini jadi program gereja baru, ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin dulu belum diberkati pemberkatan tingkah secara Kristiani, secara Kristen, gereja membuka kelas untuk bimbingan pranikah. Ya, tadi tanggal 25 Januari ya Ibu Evi ya, jam 7
jam 7 malam ya, betul ya, jam 7 malam di tempat ini. Jadi nanti akan ada kelas dan saya rasa ini sangat akan memberkati buat pasangan atau suami istri yang mungkin sudah lama menikah tapi rindu untuk diberkati secara Kristen atau ya di gereja gitu ya, diberkati. Dan saya rasa berkat Tuhan paling utama itu dimulai dari keluarga gitu. Dan ini akan menjadi berkat saya rasa dan suatu program yang baik untuk kita semua. Dan ayo saya sama-sama mengundang yang rindu. Ini bukan nikahan massal ya, bukan nikahan massal, bukan ya. Tadi kira nikahan massal terus berbondong-bondong gitu ya kan. Nggak, jangan. Bukan ya. Gitu ya. Pastikan dulu ya. Oke ya, jadi jangan salah paham ya. Gitu. Oke, itu saja. Ada tambahan? Pastor? Sudah, Bu Evi? Cukup ya? Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Saya udah berdiri bersama-sama. Pak Ferry akan pimpin dalam doa syafaat. Terima kasih. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan di tempat ini. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Bahkan Engkau sampai dengan jam ini Engkau masih menegur kami, menasihati kami untuk kami mengutamakan perkara-perkara yang di atas, mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau pakai hamba-Mu, gembala kami sebagai alat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, bahkan firman Tuhan yang sudah disebarkan untuk kami, berbicara tentang mesbah Tuhan. Ampuni kami ya Bapa kalau selama ini kami sibuk dengan kesibukan kami masing-masing, kami lupa untuk berdoa, baca Alkitab, bahkan dengan keluarga, bersama-sama untuk berdoa. Kalau kami selama ini Tuhan tidak mengutamakan Engkau, ampuni kami Bapa, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, biar kami di rumah, dimanapun kami berada, keintiman kami dengan Tuhan terus berjalan Tuhan. Karena kami percaya hari ini adalah hari yang jahat. Kalau kami mendengar dunia ini kami akan takut dan khawatir Tuhan, tapi kami mau mendengarkan suara-Mu melalui saat teduh kami, mesbah doa kami maupun baca Alkitab, biar kami bersemangat kuat menghadapi tantangan demi tantangan yang akan kami hadapi ke depan ini Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, berkati hamba-Mu, gembala kami berlimpah-limpah. Kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi firman Tuhan tidak akan pernah selesai, kami bawa pulang untuk kami menjadi pelaku firman. Berkati hamba-Mu dengan istri dan anak-anaknya berlimpah-limpah Tuhan. Keluarga yang Kau pakai ya Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjadi saksi buat banyak orang di gereja maupun di perusahaan Tuhan. Biar terang Kristus terpancar melalui gembala kami Tuhan. Setiap dia berbicara maupun memimpin perusahaan ataupun gereja Tuhan, ada terang Kristus yang akan terpancar Tuhan untuk orang dunia melihat bahwa perbuatan hamba-Mu karena bukan kepintaran kehebatannya, tapi karena ada Roh Kudus yang bekerja memimpin, mengatur setiap langkah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hamba-Mu dengan istrinya Cigem Tuhan berulang tahun pernikahan mereka Tuhan, jadikan mereka ini menjadi alat ya Tuhan, contoh teladan buat jemaat maupun juga orang-orang di sekitarnya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka Tuhan. Dan Tuhan berkata hanya maut yang memisahkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkat-Mu turun atas anak-anaknya, anak-anak yang takut akan Tuhan, kesehatan, pelihara mereka, biar mereka bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga mau berdoa, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan ambil bagian melayani di atas mimbar maupun di bawah mimbar Tuhan, sebagai WL singer Tuhan, juga bagian multimedia, juga pemusik ya Tuhan, juga kami sebagai pendoa aser Tuhan, guru-guru sekolah minggu, kami percaya setiap waktu dan juga pikiran, tenaga yang kami berikan buat pelayanan ini Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membalaskannya buat kami berlimpah-limpah, memberkati kami berlimpah-limpah, karena kekuatan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kami roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat yang berulang tahun minggu ini Tuhan, biar mereka Tuhan bersuka cita karena Tuhan pelihara mereka, memberikan mereka satu umur lagi buat mereka, dan mereka akan terus memuliakan nama Tuhan. Kesehatan terbaik buat mereka dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa, rindu berdoa buat jemaat TCC yang dari pagi maupun juga ibadah kedua kami berdoa. Engkau lihat kursi-kursi yang masih kosong ini Tuhan, kami percaya
Kalau firman Tuhan berkata, kalau kami setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Kami percaya ibadah kedua tidak akan menjadi ibadah yang biasa lagi Tuhan. Karena kami punya iman Tuhan, di tahun 2022 ini 500 jiwa beribadah tetap di tempat ini Tuhan. Itu doa kami Bapak buat TCC. Biar TCC ini Tuhan Yesus boleh menuai jiwa-jiwa di bagian Jakarta Barat ini, khususnya buat Puri Mensen Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan yang ulang tahun keempat TCC. Kami percaya Tuhan sudah beranjak dewasa Tuhan, yaitu 4 tahun. Kami percaya Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar ya Tuhan buat gereja ini Tuhan. Engkau lihat ya Bapak dari program dari gereja ini Tuhan untuk buka pos PI Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pertemukan ya Bapak, berikan kami tempat yang luar biasa dan ada penuaian jiwa di sana Tuhan. Juga untuk perlebaran gedung ini juga Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang akan bekerja Tuhan. Akan nama Tuhan dipermuliakan, karena kami percaya di umur yang keempat ini Tuhan, ada berkat-berkat rohani, kepercayaan yang terus mengalir buat gereja ini Tuhan. Kami siap untuk terimanya Tuhan. Untuk itu kami berdoa ya Bapak, untuk pengerja-pengerja yang baru yang akan bergabung untuk melayani di tempat ini. Kami minta daripada Tuhan, karena ladang sudah mengunin Tuhan dan siap untuk dituai Tuhan. Tapi pengerja sedikit ya Tuhan, kami rindu minta Tuhan, mulai dari jemaat maupun juga setiap hamba-hamba Tuhan yang mau punya hati untuk melayani. Kami berdoa biar Tuhan percayakan bahwa mereka di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak buat Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Roh takut akan Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Penuaian jiwa terjadi Tuhan Yesus. Setiap gereja-gereja menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Presiden maupun Wakil Presiden Tuhan, menteri-menterinya dari pusat sampai daerah Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, biar kami memimpin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tidak ada kejahatan, rencana yang jahat yang mereka lakukan Tuhan. Makasih banyak ya Bapak, udara, laut, perbatasan kami berdoa. Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Juga buat Jakarta di mana kami tinggal, karena berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kami ditaruh, bertumbuh di situ, keluarga di situ, bahkan bekerja di situ, biar aman sejahtera Tuhan. Kota kami Jakarta aman ya Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas Jakarta Tuhan. Pemimpin kami Tuhan Yesus, berikan dia hikmat Tuhan untuk memimpin Jakarta seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami untuk ibadah kami kedua ini Tuhan. Dan kami akan pulang berpisah di tempat ini, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, angkat kedua belah tangan kita. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima berkat, mari bersama katakan amin.